Awali dengan doa. Pernahkah kamu bertanya pada dirimu sendiri, apa sebenarnya yang kamu lakukan ketika berdoa? Apakah doa hanya serangkaian kata yang diulang tanpa makna? Ataukah doa adalah sebuah perjalanan batin yang menuntutmu jujur pada dirimu sendiri? Doa bukan sekadar kewajiban. Doa adalah pengakuan bahwa manusia tidak pernah berdiri sendiri. Doa adalah penyaksian bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang meliputi hidup ini dengan cara yang tidak bisa dijelaskan logika. Doa adalah perjalanan batin, perjalanan yang tidak semua orang berani tempuh. Karena doa menuntutmu menanggalkan kepalsuan. Doa menyingkap siapa dirimu yang sebenarnya. Doa menguji sejauh mana kesadaranmu tentang siapa yang mengatur hidup ini. Beranikah kamu benar-benar berdoa, bukan hanya mengucapkan kata-kata kosong? Doa adalah penyaksian. Dengan doa, kamu sedang menyatakan kepada dirimu sendiri bahwa kamu bukan pusat dari segalanya, bahwa ada kekuatan yang lebih tinggi, dan kamu menyaksikan keberadaannya lewat doa. Penyaksian ini bukan untuk orang lain, melainkan untuk hatimu sendiri. Apakah hatimu benar-benar percaya pada apa yang kau saksikan? Doa adalah pengingat bahwa hidup bukan sekadar ambisi pribadi, bahwa segala pencapaian, kehilangan, dan perjalanan ada dalam kendali sesuatu yang lebih besar dari dirimu. Tanpa doa, manusia mudah lupa arah. Tanpa doa, manusia mudah tertipu oleh dirinya sendiri. Doa adalah jembatan. Jembatan yang hanya bisa dilewati oleh mereka yang berani jujur. Bukan jujur pada orang lain, tetapi jujur pada hatinya sendiri. Apakah kamu berani melangkah di atas jembatan itu? Awali dengan doa, karena doa bukan sekadar awal dari sebuah kegiatan, tetapi awal dari kesadaran yang lebih dalam. Doa adalah tantangan, sekaligus undangan untuk masuk ke ruang batinmu sendiri. Doa adalah perjalanan yang harus kau saksikan, harus kau jalani, dan harus kau maknai. Jika kamu ingin terus menemukan makna-makna seperti ini, dukung Hati Nusantara Channel. Klik subscribe, aktifkan notifikasi, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang berani menemukan arti doa yang sesungguhnya. Ingat bahwa setiap perjalanan bermakna, selalu kita awali dengan doa. Ada saat-saat tertentu ketika hati tiba-tiba terasa digerakkan untuk berdoa. Bukan karena aturan, bukan karena kewajiban, tetapi ada sesuatu yang begitu kuat dari dalam yang memanggil tanpa bisa ditolak. Panggilan itu sering muncul tanpa penjelasan, membuat manusia berhenti dari aktivitasnya, lalu menyadari bahwa ada ruang batin yang tidak bisa diabaikan. Di titik itulah doa lahir, bukan dari rencana, melainkan dari kerinduan yang tak terlihat.
Dalam kerinduan itu, doa tidak selalu memakai kata. Kadang doa hanya berupa diam yang penuh makna. Diam itu bukan kekosongan, melainkan tempat di mana kesadaran beristirahat. Manusia bisa mengucapkan banyak kalimat indah, namun justru dalam hening, doa menemukan bentuk yang paling jujur. Hening bukan sekadar tiada suara, melainkan percakapan batin yang tidak bisa dituliskan dengan huruf apapun. Siapapun yang berani masuk ke dalam keheningan itu akan menemukan bahwa doa tetap berjalan, meski mulut tidak mengucapkan apapun. Setiap doa juga menyingkap wajah yang tersembunyi. Isi doa mencerminkan siapa yang berdoa. Ketika seseorang hanya meminta hal-hal kecil untuk dirinya sendiri, cermin itu memperlihatkan betapa sempitnya dunia batinnya. Namun ketika doa mulai meluas, menyentuh hal-hal di luar kepentingan pribadi, cermin itu memperlihatkan betapa kesadarannya juga mulai meluas. Doa tidak bisa dipisahkan dari diri manusia yang melahirkannya. Ia adalah refleksi yang jujur, membuka lapisan yang seringkali tidak mau diakui oleh pemiliknya sendiri. Namun doa tidak berhenti pada kata dan cermin. Ia juga tampak dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya ketika kepala menunduk, tetapi juga ketika seseorang memilih bersikap adil, saat menahan amarah, atau saat memberi ruang bagi orang lain. Di situ doa hadir dalam bentuk yang bisa dilihat siapa saja. Doa tidak selalu terdengar, tetapi ia bisa terbaca lewat sikap dan keputusan. Jika seseorang berdoa dengan bibir, tetapi tindakannya berlawanan, maka kehidupan itu sendiri membongkar kepalsuan doa yang diucapkan. Dengan cara inilah doa menjadi nyata, bukan hanya dalam ruang ibadah, tetapi juga di ruang hidup yang sesungguhnya. Perjalanan doa tidak memiliki garis akhir. Manusia bisa merasa sudah selesai berdoa, padahal doa tetap menyertainya jauh setelah kata-kata berhenti. Doa berubah bersama waktu, mengikuti pertumbuhan kesadaran orang yang mengucapkannya. Doa seorang anak tidak sama dengan doa orang dewasa. Doa dalam masa kesulitan tidak sama dengan doa dalam kelapangan. Setiap fase kehidupan membawa bentuk baru, dan dari perubahan itu manusia belajar bahwa doa bukan tujuan singkat. Ia adalah jalan yang terus terbentang, membawa manusia dari satu tingkat pemahaman menuju tingkat berikutnya. Perjalanan ini tidak akan pernah selesai. Selama masih ada kesadaran, doa akan terus hidup, berubah, menantang, menyingkap, dan menuntun manusia melampaui dirinya sendiri. Doa adalah ruang yang selalu menanti untuk dijelajahi. Semakin jauh ia berjalan, semakin ia sadar bahwa doa tidak pernah berkurang nilainya, justru semakin kaya dengan makna yang tak habis ditafsirkan. Pertanyaan yang sering muncul di hati manusia adalah, bagaimana doa bisa cepat terkabul? Hampir setiap orang pernah menanyakannya.
seolah doa adalah pintu yang bisa dibuka hanya dengan kata kunci tertentu. Ada yang mencari rumus khusus, ada yang berusaha menghafal kalimat tertentu, dan ada pula yang menganggap semakin sering mengulang doa, maka semakin cepat jawaban datang. Namun semua itu sering berakhir pada rasa kecewa, sebab doa ternyata tidak selalu bekerja sesuai dengan harapan sederhana manusia. Doa bukan sekadar permintaan yang dilempar ke langit lalu ditunggu hasilnya jatuh. Doa justru menuntut keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Seberapa tulus hati yang mengucapkan, seberapa dalam kerinduan yang terkandung di dalamnya. Sebab yang membuat doa bernilai bukan seberapa panjang kata-katanya, melainkan seberapa nyata getar kejujuran yang memunculkannya. Jika doa hanya dipakai sebagai topeng, ia akan hampa. Tetapi ketika doa lahir dari sisi paling rapuh, sisi yang bahkan sulit diakui di hadapan manusia lain, disitulah doa menjadi kuat. Ada orang yang berkata ingin doanya cepat terkabul, tetapi kehidupannya berjalan ke arah sebaliknya. Ia memohon kedamaian, namun terus menebarkan amarah. Ia meminta keberkahan, tetapi tindakannya merusak sesama. Ia ingin kesembuhan, tetapi masih menutup diri dari kebijaksanaan yang bisa menolong. Doa bukan sihir yang bekerja terlepas dari perbuatan. Doa yang terkabul bukanlah doa yang hanya diucapkan, melainkan doa yang disertai dengan keselarasan hidup. Jika kata dan laku berjalan berlawanan, doa kehilangan pijakannya. Tetapi bila kata dan laku menyatu, doa mendapat tenaga untuk bergerak lebih jauh. Doa juga terkabul ketika ia tidak lagi menjadi milik pribadi semata. Selama doa hanya berputar pada kepentingan diri, doa seringkali terbatas. Tetapi ketika doa mulai melampaui batas aku, menyentuh kepentingan orang lain, kehidupan, dan bahkan semesta, doa menjadi luas. Ia tidak lagi berhenti pada satu suara, melainkan bergema bersama banyak suara. Dalam gema itulah doa menemukan kekuatannya. Sebab doa yang hanya lahir dari ego mudah layu, tetapi doa yang terhubung dengan kehidupan jauh lebih besar daripada orang yang mengucapkannya. Lalu bagaimana dengan kecepatan? Banyak yang berharap doa terkabul seketika, seolah jawaban harus datang sesuai bayangan. Padahal jawaban doa tidak selalu mengikuti skenario manusia. Ada doa yang dijawab dengan segera, ada doa yang dijawab lewat jalan panjang, ada pula doa yang dijawab dengan cara yang sama sekali berbeda. Seringkali manusia mengira doanya belum terkabul, padahal jawaban sudah hadir, hanya saja bentuknya tidak seperti yang dibayangkan. Doa bisa terkabul dalam perubahan hati, dalam kesempatan baru, atau bahkan dalam kesadaran yang membuat seseorang melihat hidup dengan mata berbeda. Dengan demikian, pertanyaan bagaimana doa cepat terkabul justru berbalik menjadi pertanyaan lebih dalam. Apakah doa sungguh lahir dari hati yang jujur, selaras dengan hidup, terhubung dengan yang lebih luas, dan siap menerima jawaban apapun, bahkan ketika jawabannya berbeda dari rencana manusia? Selama doa masih dianggap alat untuk memaksa hidup tunduk pada keinginan, doa akan selalu terasa lambat. Tetapi ketika doa dipahami sebagai pintu untuk terbuka pada kemungkinan yang lebih besar, doa selalu terkabul, meski tidak selalu dengan cara yang mudah diterima. Banyak orang sibuk mencari cara. Banyak orang sibuk mencari cara, susunan kalimat, atau aturan teknis agar doanya terkabul dengan cepat. Ada yang mengulang kata-kata tertentu ratusan kali. Ada yang mengejar waktu-waktu khusus,
Bahkan ada yang berpikir semakin keras meminta, maka semakin besar kemungkinan terkabul. Tetapi semua itu bisa menutup mata pada inti yang paling mendasar. Doa bukan tentang rumus kata. Doa adalah tentang rasa. Tanpa rasa, doa hanyalah bunyi kosong. Namun ketika rasa hadir, setiap kata atau bahkan keheningan sekalipun bisa menjadi doa yang hidup. Rasa adalah jiwa dari doa. Kata-kata hanya menjadi tubuh yang bisa mati tanpa jiwa. Doa bisa panjang, bisa pendek, bisa penuh kalimat indah, bisa hanya sebaris kata sederhana. Tetapi jika tidak ada rasa di dalamnya, doa kehilangan daya. Ketika hati benar-benar hadir, doa mendapat tenaga yang melampaui logika. Rasa itulah yang menembus, yang membawa doa keluar dari sekadar bunyi menjadi percakapan batin yang sungguh nyata. Orang yang berdoa dengan rasa tidak lagi sibuk mencari apakah kalimatnya benar atau salah. Ia tahu bahwa yang penting adalah keterhubungan yang lahir dari kedalaman hatinya. Doa akan cepat terkabul ketika ada koneksi dengan Sang Pencipta. Koneksi ini tidak tergantung seberapa keras suara terdengar, tidak tergantung panjang pendek kalimat, tetapi tergantung seberapa nyata rasa keterhubungan itu. Ada saat-saat ketika seseorang menyebut namanya dalam hati, tanpa suara, dan seketika terasa bahwa doa itu sampai. Ada pula saat ketika seseorang melafalkan dengan suara, dan setiap getar suaranya penuh dengan rasa yang mengalir. Dalam hati atau dengan lisan, keduanya sahih, keduanya hidup, keduanya bisa menggerakkan doa untuk menembus batas yang tidak kelihatan. Koneksi itu bukan sekadar formalitas. Ia adalah jembatan yang membuat doa melampaui ruang pribadi. Ketika namanya disebut dalam hati, doa tidak butuh saksi, tidak butuh pendengar manusia lain, karena doa sudah terhubung dengan yang lebih besar dari segalanya. Pada momen itu, doa tidak lagi sekadar kata-kata, tetapi menjadi pengalaman batin yang nyata. Bahkan tanpa suara, penyebutan namanya di dalam hati bisa lebih lantang daripada 1000 kata yang diteriakkan keluar. Ada hal lain yang sering dilupakan manusia. Doa yang belum pernah diucapkan atau bahkan dibayangkan, sebenarnya sudah dimengerti. Sang Pencipta mengetahui isi hati jauh sebelum manusia merumuskannya dalam kata. Ketika seseorang belum berani mengungkapkan, ketika kalimat masih tercekat di dalam batin, doa itu sudah hidup. Tidak semua doa perlu menemukan wujud dalam suara. Ada doa yang hanya berupa rasa samar. Ada doa yang hanya berupa kerinduan tak terucap. Dan semua itu sudah cukup. Karena yang terpenting bukan bentuk lahiriah, tetapi kenyataan batin yang menghidupinya. Menyebut namanya dalam hati atau dengan lisan, keduanya memiliki daya yang sama. Hati yang menyebut tanpa suara bisa mengguncang batin sedalam-dalamnya, sementara lisan yang menyuarakan bisa menjadi penegasan yang nyata di dunia. Keduanya bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk disadari bahwa doa memiliki banyak jalan. Yang membuat doa cepat terkabul bukanlah pilihan antara hati atau lisan, tetapi hadirnya rasa dan koneksi yang tulus. Ketika doa disertai rasa, doa menjadi energi yang langsung bergerak. Ketika doa menyebut namanya, doa menemukan alamatnya. Ketika doa dilandasi koneksi yang hidup, doa tidak tersesat. Dan bahkan, ketika doa belum pernah diucapkan atau dibayangkan, doa itu sudah didengar. Karena doa bukan sekadar alat untuk meminta, tetapi pertemuan batin yang menghubungkan manusia dengan sumber hidupnya. Inilah inti doa, rasa yang jujur, koneksi yang nyata, penyebutan yang hidup, baik dalam hati maupun dengan suara.
Doa yang demikian tidak perlu menunggu lama untuk menemukan jalannya, karena sejak awal ia sudah berada dalam genggaman yang Maha Tahu. Doa terkabul bukan karena rumus, melainkan karena keterhubungan yang sejati. Dan keterhubungan itu hanya bisa lahir dari hati yang sungguh hadir. Jika kamu merasa narasi ini menyentuh, jangan berhenti di sini. Masih banyak kedalaman lain yang bisa kita jelajahi bersama. Mari terus ikuti perjalanan spiritual ini, dan jangan lupa dukung dengan subscribe, like, dan bagikan agar semakin banyak hati yang terbuka. Bersama kita, Hati Nusantara Channel akan menjadi ruang untuk menyalakan kesadaran dan merawat doa yang hidup.